pemutaran tombol-tombolnya masih pada aktif. Untuk lampu jauh, lampu dekat, dan cover dari kuncinya juga masih komplit. Dan setirnya ini masih original teman-teman, berbeda dengan setir Blazer yang lain. Kalau untuk setir Blazer COHC ini yang bertipe Samba, dia karet setirnya sedikit tebal ya. Dan untuk jarum-jarum di speedometer ini juga masih terbilang sepertinya masih sangat berfungsi dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bareng kita hanya di channel Padepokan DS Custom. Langsung saja ya, di hadapan saya ini ada satu unit mobil Chevrolet Blazer yang bertipe Samba. Nah teman-teman, jadi dari kelas-kelas atau tahun-tahun mobil Opel Blazer itu ada yang namanya Blazer Samba. Ini adalah tipe tertinggi dari Blazer yang sebelumnya ya. Langsung saja seperti biasa kita akan coba mulai review atau semi review tentang apa saja sih yang jadi daya tarik di mobil ini. Kita mulai dari bagian depan. Seperti biasa teman-teman, bagian depan ini sudah ada sedikit sentuhan modifikasi ya. Di bagian lampu dan bempernya sudah dipasangi dengan bemper custom, dan lampunya lampu tembak juga sudah dipasang ya. Untuk headlamp ini masih original. Kemudian di bagian tanduknya sini ini juga custom teman-teman. Oke, sejauh ini mobil ini masih sehat walafiat ya. Ini akan kita lakukan pergantian di bagian warna ya. Ini kita akan coba ganti warna bodinya menjadi warna hitam lagi. Untuk bagian kaki-kaki, nah ternyata di mobil ini sudah ditambahkan dengan body lift ya, yang dimana body liftnya ini kurang lebih 5-8 sentian kalau nggak salah ya. Ini juga ada kawat yang menjuntai, mungkin dari kawat kap mesinnya ya bermasalah. Nanti kita akan coba betulin. Jadi mobil ini kemarin sempat diburu ya oleh Abah dan Aiki, dan alhamdulillah sekarang mendarat di bengkel. Untuk bagian samping dari mobil ini, di bagian bodi samping ini sudah dipasangi atau ditambahkan dengan over fender yang berbahan dari plat sepertinya ya. Jadi ini over fender custom juga teman-teman.
bukan tempelan atau PNP yang seperti di marketplace pada umumnya ya. Kemudian untuk di bagian ban dan velg dia menggunakan ban GT radial teman-teman. Besar juga ya. Untuk ukuran bannya itu dia ukurannya 33 ya. Dan untuk velg dia dibalut dengan ring 15 tentunya. Ini sudah bukan original velgnya teman-teman, jadi ini mungkin velg variasi juga ya. Ini tapak lebar juga. Yang pasti mobil ini sangat gagah pada saat dikendarai maupun dilihat oleh halayak umum. Kita lanjut, di sini juga ada stiker BIC ya, mungkin yang jual kemarin juga masih dari anggota BIC. Dan untuk antena sudah kita copot-copotin, kemudian di bagian wipernya juga udah kita copotin ya. Oke, kiri kanannya juga sudah dicopotin. Ini www.pic.or.id. Jadi mungkin mobil ini adalah kepemilikan dari anggota atau member dari klub PIC juga ya. Oke, overall sejauh ini bodinya masih bagus, masih ngeleng, belum ada bekas-bekas ditabrak atau nabrak teman-teman. Dan yang pasti di Blazer ini juga sudah mengalami beberapa tambahan modifikasi ya. Salah satunya dari footstepnya juga. Nah kalau ini dia ada panel bumpernya ya, atau list bumpernya dia juga original, tapi stiker atau emblem tulisan Blazernya udah copot ya, mungkin jatuh atau gimana kita nggak tahu ya. Untuk footstep juga ini custom teman-teman, dia bahannya dari plat baja ya. Keras sekali ya, ini ketebalannya mungkin di atas 5 mili. Pokoknya mobil ini kalau ditabrak dari samping, yang nabraknya yang penyok. Oke, kita lihat ke bagian bodi belakang. Bodi belakang seperti biasa ini sudah mengusung konsep aerodinamis, jadi ada lekukan atau tonjolan yang cukup signifikan di bagian bodi sampingnya ini. Over fender bagian belakang juga sama ya, ini bahannya dari plat besi dan ini sudah dilas paten, kemudian didempul dan tahap akhir dicat menggunakan warna hitam doff tentunya ya. Jadi sudah dapat dipastikan mobil ini benar-benar gagah teman-teman. Untuk di bagian belakang kita coba lihat dulu, mundur sedikit teman-teman. Ini pokoknya mobil bikin racun deh para pengguna mobil Blazer atau Chevrolet Blazer, mungkin bakal ketagihan atau pengen juga ngemodif mobil seperti ini ya. Oke, di bagian stop lamp ini sudah diganti sepertinya ya. Dan sorry, ini sepertinya masih ori teman-teman. Jadi stop lampnya itu ada 4 lampu yang terinstal di situ. Kemudian di sini juga ada antena tambahan. Ini biasanya dipasang untuk antena radio ya. Oke, di bagian bumper belakang dan samping dia langsung menyatu teman-teman ya. Ini bahannya dari besi juga, plat baja juga, yang pasti tebalnya juga mungkin di atas 3-4 mili ya. Yang pasti mobil ini sudah mengalami beberapa perubahan atau modifikasi di bagian bumper depan dan belakang. Untuk ban serep ini dia mengusung sistem gantung atau konde dan dilengkapi dengan 4 buah baut untuk dudukan ban serepnya itu sendiri ya. Oke, sejauh ini masih aman. Kemudian untuk pembuangan knalpot atau mufflernya dia menggunakan merek HKS ya. Ini sudah terdapat modifikasi juga. Untuk kaki-kaki masih aman teman-teman, pernya juga masih original, pernya juga masih menggunakan cat daun ya. Dan di sini juga ada kaitan untuk ban serep yang orinya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen simpen ban serep yang ori, bisa juga disimpan di bawah. Tapi kalau misalnya bannya udah diganti dengan ukuran 33, sepertinya nggak muat ya, karena untuk ruang untuk ban serep itu sekitar 30-31 ya, ukuran bannya. Ini juga di belakang diintip dengan wiper ya. Jadi Blazer Samba ini dia mesinnya sudah dapat dipastikan adalah mesin DOHC ya. Di sini juga terdapat beberapa stiker Botra, Muka Botra 001, kemudian Blazer Indonesia, dan ini ada stiker original dari DOHC. Untuk stiker yang cukup mencolok ini adalah Sapa Godos ya. Di sini juga ada stop lamp originalnya masih terpasang dengan baik, dan ada beberapa panel ya atau list karet. Kemudian untuk bagian roof rack atau roof rail sudah dicopot ya teman-teman. Pokoknya mobil ini gagah juga ya, gagah banget lah pokoknya. Jadi
Untuk modifikasi sepertinya di Blazer Samba ini sudah cukup seperti ini saja ya, tapi tergantung selera teman-teman juga sih, barangkali ada yang mau ikut memodifikasi dengan tema yang sama. Oke, kita bisa lihat nih di bagian makwasin ini ada beberapa dudukan dari penambahan body lift. Nah, ini namanya dudukan body lift atau yang biasa kita sebut dengan teflon ya. Untuk kaki-kaki yang lain masih aman teman-teman, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, kita coba lihat di bagian pengisian bensin ini juga sudah dipasangi dengan emblem Sapa Godos ya. Dan kita coba buka, ini pemutarannya masih enak ya. Ini juga kalau kita ngisi bensin masih mudah ya, tidak ada macet-macet. Tapi kuncinya sepertinya sudah dol ya, atau sedikit ada yang harus diperbaiki. Tapi itu masih gampang teman-teman, masih bisa ke handle di sini. Oke, kita lanjut. Untuk talang air ini dia sudah dipasangi yang tipe slim fit ya, dan spion ini juga masih original. Di sini juga ada kaca spion tambahan blind spot ya, untuk melihat beberapa objek yang tidak terlihat dari bawah mobil ini. Karena jujur ya, kalau misalnya bodi mobil ini sudah ditindikan atau di body lift, itu kita sangat wajib untuk menginstal spion blind spot ya, karena memang untuk jarak pandang ini akan berpengaruh juga ya. Nah, untuk bagian kap mesin ini ada beberapa masalah. Di sini ada sedikit coretan atau goresan mungkin ya. Di sini juga banyak sekali goresan-goresan, dan ini akan kita perbaiki teman-teman. Ini kita akan dempul ulang, kemudian kita epoksi, lalu kita naik cat dasar. Oke, mungkin seperti ini penampakan eksterior dari mobil Blazer Samba yang masih terbilang cukup muda ya, mungkin di atas tahun 2002 ini teman-teman. Kita bakal lihat ke bagian interior, dan di sini adalah door trim atau backlightingnya. Ini masih 100% original. Dari tombol-tombolnya pun masih komplit, power window, power lock, kemudian tuas-tuas pintu ya, ini masih pada enakeun pokoknya mah. Kemudian di sini juga ada pemutaran untuk kaca spionnya, ini masih berfungsi dengan baik. Dan di bagian sampingnya ini dia sudah mengusung tipe yang futuristik ya, jadi lebih modern. Di sini juga ada stiker tekanan ban, dan itu masih stiker bawaan dari mobilnya. Di sini juga bisa kita buat nyimpen semacam aqua ya, aqua botol atau air dalam kemasan. Dan terdapat satu buah speaker di bagian backlighting sebelah pengemudi. Ini juga ada beberapa karet lantai yang mungkin sudah dipasangi oleh sesuatu ya, dan ini tuas untuk membuka kap mesin juga bermasalah, nanti kita akan coba betulin. Sejauh ini untuk bagian interior masih original, tapi di sini masih ada beberapa tambahan tombol yang mungkin itu fungsinya untuk lampu ya. Ini juga pemutaran tombol-tombolnya masih pada aktif untuk lampu jauh, lampu dekat, dan cover dari kuncinya juga masih komplit. Dan setirnya ini masih original teman-teman, berbeda dengan setir Blazer yang lain. Kalau untuk setir Blazer DOHC ini yang bertipe Samba, dia karet setirnya sedikit tebal ya, dan untuk jarum-jarum di speedometer ini juga masih terbilang sepertinya masih sangat berfungsi dengan baik. Oke, kemudian di bagian jok ini sudah ada sedikit retak-retak ya, maklum mobil ini karena pemakaiannya yang sering digunakan, dan seat beltnya juga masih original, masih berfungsi dengan baik ya. Warna jok juga masih ori teman-teman. Untuk dashboard, kemudian kisi-kisi AC, dan ini sepertinya original juga nih di bagian tip ya. Kemudian untuk kokpit dan sun visor, satu pasang sun visor ini masih sangat ori juga. Ini ada beberapa lampu di kokpitnya ya, dan ini juga masih berfungsi dengan baik. Lalu untuk sun visor di sini juga biasanya terdapat satu buah kaca ya, dan satu buah lampu juga. Ini kaca kabinnya juga masih original teman-teman. Keren ya. Nah, yang menarik di mobil ini untuk bagian laci, di sini ternyata lacinya ditempatkan di bawah, dan untuk di tengah ini adalah airbag ya. Jadi Blazer Samba ini sudah terdapat airbag, dan di sini juga ada pegangan untuk naik, memudahkan penumpang naik. Dan di bagian atas dashboard ada beberapa speaker juga ya. Oke, ini udah mulai lumayan gelap teman-teman ya.
Mohon maaf kalau kurang jelas. Di sini juga ada tuas untuk pengoperan gigi dan ini sedikit unik ya. Mungkin sudah diganti juga. Konsol box juga masih original. Oke, kita coba keluar lagi teman-teman karena cukup gelap ya. Tadi kita review. Kita coba buka ke bagian yang tengah. Ini backlighting atau door trimnya juga masih sangat ori. Di sini ada garis-garis dari bawaan aslinya, yang dimana garis-garis dari backlighting ini mengusung konsep futuristik atau modern ya, berbeda dengan blazer-blazer tipe yang lain. Untuk bagian seat belt di bagian kursi penumpang di belakang ini juga masih pada berfungsi dengan baik, dan ini ada beberapa karet yang kita sengaja copotin teman-teman, mohon maaf ya. Ini akan kita cat ulang untuk keseluruhan bodi, makanya kita akan buka beberapa karet yang semestinya harus dibuka terlebih dahulu, karena untuk pengecatan mobil ini dia meliputi luar dan dalamnya ya. Oke, di bagian belakang kurang lebih seperti itu, di bagian tengah jok seperti ini, dan di bagian atau sudut pandang ketika kita menjadi penumpang seperti ini teman-teman. Jadi wow, keren juga ya di blazer DOHC yang begitu samba ini. Pokoknya ini mobil paling elegan di kelas blazer. Pintunya juga masih pada enakin ya. Ini kita coba yang depan, kita tutup. Oke, masih enak. Kita buka lagi, kita tutup lagi. Wow, ini kalau kata Abah Rombeng pak gablek ya. Jadi dulu orang tua dulu kalau pengen ngecek mobil itu masih bagus atau tidak, mereka sering mengecek di bagian pintunya dulu teman-teman. Jadi istilahnya dibuka tutup dulu, kemudian dari suaranya terdengar, bila mana ada suara-suara yang aneh itu bisa dipastikan mobil terdapat kendala. Mungkin orang tua dulu perspektifnya berbeda dengan kita-kita yang di zaman sekarang ya. Oke, kita lanjut. Untuk pintu belakang juga masih enakan ya. Ini kita tidak harus memakai tenaga yang berlebihan teman-teman. Jadi spesialnya di mobil blazer itu bagian pintunya itu jarang sekali terkena masalah yang sangat serius ya. Jadi masih pada kokoh biasanya. Untuk pemakaian dari tahun 96 sampai tahun 2004 pun pintu-pintu blazer biasanya ya, dari hasil riset yang saya lakukan, masih baik-baik saja. Oke, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time in our video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.